Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ramadan dan kali ini kita akan membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang perubahan dan perkembangan politik masa awal kemerdekaan Indonesia yang diawali dengan perkembangan ideologi pada babak awal kemerdekaan Indonesia. Pada awal periode kemerdekaan, partai politik dibentuk dengan derajat kebebasan yang luas bagi setiap warga negara untuk membentuk dan mendirikan partai politik. Dalam mempertahankan sejarahnya, bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan asas, paham, ideologi, dan doktrin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui berbagai hambatan dan ancaman yang membahayakan Indonesia dalam mempertahankan serta mengisi kemerdekaan. Pertama, keberagaman ideologi partai politik di Indonesia. Maklumat politik 3 November 1945 dikeluarkan oleh Muhammad Hatta sebagai peraturan dari pemerintah Indonesia. Akibatnya muncullah partai-partai politik dengan berbagai ideologi, arah, dan metode pergerakan yang berbeda-beda. Yang kedua, hubungan antara KNIP dan lembaga pemerintahan. Pada dasarnya, posisi wewenang KNIP dikukuhkan melalui Maklumat 10, 16 Oktober 1945 yang memberikan kekuasaan legislatif terhadap KNIP. Dengan maklumat itu, KNIP berposisi seperti layaknya DPR untuk sementara waktu sebelum dilaksanakannya pemilu untuk memilih anggota DPR sebenarnya. Tugas KNIP yaitu membantu dan menjadi pengawas kinerja presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan. Yang ketiga, hubungan keragaman ideologi dan pembentukan lembaga kepresidenan. Terdapat keragaman ideologi pada era awal kemerdekaan ternyata menyebabkan perubahan yang sangat besar. Perubahan KNIP yang munculnya berbagai partai politik menjadi katalitor terhadap perubahan struktur pemerintahan Indonesia. Presiden Soekarno membentuk susunan kabinet sebagai pelaksana eksekutif dari lembaga kepresidenan. Selanjutnya, perubahan ideologi politik terhadap strategi menghadap Belanda. Ideologi dan strategi dari partai politik dalam menghadapi Belanda terlihat dengan jelas dari dasar dan tujuan partai politik yang ada di Indonesia. Partai-partai yang muncul dan berkembang di Indonesia memiliki beragam ideologi. Yang selanjutnya adalah konflik antara kelompok-kelompok partai politik di Indonesia. Yang kedua, Kabinet Amir Syahfuddin. Saat perundingan Renville dapat dilaksanakan, Amir Syahfuddin bersama Musso melakukan pemberontakan kepada pemerintah Republik Indonesia di Madiun pada tahun 1948. Selanjutnya, konflik antara kelompok-kelompok partai politik di Indonesia. Kabinet Syahrir. Program Kabinet Syahrir yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengatasi konflik antara Indonesia dan Belanda. Karena sekutu merebut kembali wilayah Indonesia dan perundingan Linggarjati, Sultan Syahrir menyerahkan mandatnya kepada presiden sehingga berkarirlah Kabinet Syahrir ini. Kabinet Amir Syahfuddin. Saat perundingan Renville dapat dilaksanakan, Amir Syahfuddin bersama Musso melakukan pemberontakan kepada pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1948 di Madiun. Kabinet Hatta. Presiden menunjuk Muhammad Hatta untuk membentuk kabinet untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda agar bisa selesai secepatnya. Di bawah pimpinannya, Indonesia berhasil mendapat pengakuan sebagai negara merdeka dan berdaulat dari pemerintah kerajaan Belanda. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui perlawanan bersenjata di berbagai daerah, perjuangan diplomasi, dan pembentukan RIS dan pengakuan kedaulatan. Perlawanan bersenjata di berbagai daerah. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya terjadi karena insiden bendera di Hotel Yamato
yang melibatkan Indonesia dan sekutu. Kedatangan pasukan AFNEI di Surabaya menumbuhkan kecurigaan bagi pemerintah Republik Indonesia bahwa kedatangan AFNEI diboncengi oleh Nica. Pada tanggal 27 Oktober 1945, mulailah pertempuran antara pasukan Indonesia melawan AFNEI. Soekarno-Hatta dan Amir Syafruddin tiba di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 1945. Insiden ini mengakibatkan tewasnya Brigjen Malani. Menyusut kemarahan pasukan AFNEI pada tanggal 10 November 1945, pasukan AFNEI menggempur kota Surabaya melalui darat, laut, dan udara. Tetapi rakyat Surabaya gigih dan mempertahankan kota Surabaya. Pertempuran yang terakhir terjadi pada tanggal 28 November 1945 di Gunung Sari. Insiden Bandung Lautan Api. Pada bulan Oktober 1945, TRI dan pemuda sekitar rakyat sedang berjuang melawan tentara Jepang untuk merebut senjata dari tangan Jepang. Di samping itu, TRI harus mengosongkan kota Bandung. Sebelum meninggalkan Bandung, TRI dan rakyat Bandung mengadakan perlawanan dengan membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan yang dikenal dengan Bandung Lautan Api. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan AFNEI di bawah pimpinan Brigjen Kelly mendarat di Belawan. Tawanan yang ada dibebaskan, kemudian dipersenjatai dan dibentuk menjadi batalion KNIL di Medan. Hal tersebut memancing kemarahan para pemuda sehingga meletuslah pertempuran di Medan. Pada tanggal 18 Oktober 1945, AFNEI mengeluarkan ultimatum yang memerintahkan TKR dan Laskar Perjuangan supaya menyerahkan senjata. Pada tanggal 1 Desember 1945, AFNEI membatasi daerah Medan dengan memasang papan pembatas yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, atau yang artinya batas resmi Medan Area, di sudut-sudut pinggiran kota Medan. Pada bulan April 1946, kota Medan dikuasai oleh pasukan AFNEI. Pertempuran Palang Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November hingga 15 Desember 1945. Pertempuran Ambarawa dikarenakan AFNEI membebaskan tawanan perang di Ambarawa dan Magelang dan mempersenjatai bekas tawanan itu. Pada tanggal 20 November 1945, pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara sekutu. Pertempuran Ambarawa mengakibatkan gugurnya Letkol Isdiman, komandan resimen Banyumas. Posisi Letkol Isdiman kemudian digantikan oleh Letkol Sudirman. Kota Ambarawa berhasil dikepung selama 4 hari 4 malam oleh pasukan Republik Indonesia. Agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat dan penafsiran yang semakin memuncak mengenai ketentuan-ketentuan persetujuan Linggarjati. Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda menyampaikan ultimatum kepada pemerintah Republik Indonesia yang harus dijawab dalam waktu 14 hari. Jam 10.04 pagi, kapal pemburu torpedo Piet Dain menghujani markas Al-Ri tersebut dengan tembakan meriam. Di selatan Situbondo, para pejuang Republik berusaha menahan serangan dari dalam parit dan bunker. Tapi karena skala unggul dalam persenjataan, terpaksa mereka menarik mundur. Pertempuran terakhir terjadi di pabrik gula Prajekan, di mana tersimpan 30.000 ton gula. Agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II diawali serangan terhadap Yogyakarta, penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Agresi militer II dilatar belakangi oleh Belanda.
masih ingin menguasai Indonesia dan berusaha untuk mengingkari Perjanjian Renville 18 Desember 1948. PBB juga mendesak Belanda untuk menghentikan operasi militer dan membebaskan para pimpinan Indonesia dan membuat Belanda mengakhiri agresi militer 2. Perjuangan diplomasi. Pertama, mencari dukungan internasional. Perjuangan mencari dukungan internasional lewat PBB dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan langsung dilakukan dengan mengemukakan masalah Indonesia di hadapan sidang Dewan Keamanan PBB. Tindakan tidak langsung dilakukan melalui pendekatan dan hubungan baik dengan negara-negara Liga Arab dan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB. 2. Perundingan dengan Belanda. Permulaan perundingan dengan Belanda 10 Februari 1946. Letnan Jenderal Christison memperkasai pertemuan pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda. Pada awal perundingan, Van Mook menyampaikan pernyataan politik pemerintah Belanda pada tanggal 12 Maret 1946. Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan pernyataan balasan. Perundingan di Hoge Value. Setelah beberapa kali diadakan pertemuan pendahuluan, diselenggarakanlah perundingan resmi antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan konflik, namun mengalami kegagalan. Perundingan gencatan senjata 20-30 September 1946. Banyaknya insiden pertempuran antara perjuangan Indonesia dengan pasukan sekutu dan Belanda mendorong diadakannya perundingan gencatan senjata. Perundingan tidak mencapai hasil yang diinginkan. Perundingan Republik Indonesia dengan Belanda pada tanggal 7 Oktober 1946. Perundingan berlangsung di Rumah Konsul Jenderal Inggris di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1946. Dalam perundingan tersebut, masalah gencatan senjata yang gagal perundingan pada tanggal 30 September 1946 disetujui untuk dibicarakan lagi dalam tingkat panitia yang diketuai oleh Lord Killearn. Perundingan Linggarjati. Pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, dilangsungkan perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Komisi Umum Belanda. Berikut isinya. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. 2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara serikat dengan nama RIS. 3. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketua. Perjanjian Linggarjati ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia pada tanggal 25 Maret 1947 dalam suatu upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perjanjian Renville menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. Yang pertama, penghentian tembak-menembak. Yang kedua, daerah-daerah di belakang garis Van Mook harus dikosongkan dari pasukan Republik Indonesia. Yang ketiga, Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang diduduki dengan melalui plebisit terlebih dahulu. Yang keempat, membentuk Uni Indonesia Belanda. Negara Indonesia Serikat yang ada di dalamnya sederajat dengan Kerajaan Belanda. Resolusi DKK PBB berkaitan dengan agresi Belanda II. Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi yang isinya: pertama, Belanda harus menghentikan semua operasi militer dan pihak Republik Indonesia diminta untuk menghentikan aktivitas gerilyanya. Kedua pihak harus mengadakan perdamaian. Yang kedua, pembebasan dengan segera dan tidak bersyarat semua tahanan politik dalam daerah Republik Indonesia oleh Belanda sejak 19 Desember 1948.
Yang ketiga, Belanda harus memberikan kesempatan kepada pimpinan Republik Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta dengan segera. Kekuasaan Republik Indonesia di daerah-daerah Republik Indonesia menurut batas-batas persetujuan Renville dikembalikan kepada Republik Indonesia. Yang keempat, perundingan akan dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan dasar persetujuan Linggarjati, persetujuan Renville, dan berdasarkan pembentukan suatu pemerintah interim federal paling lambat tanggal 15 Maret 1949. Perjanjian Roem-Royen Agreement Dewan Keamanan PBB pada tanggal 23 Maret 1949 memerintahkan UNCI untuk membantu pelaksanaan resolusi DKPBB pada tanggal 28 Januari 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Roem. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. Van Rooyen. Pertemuan dipimpin oleh Marle Kohran dari UNCI yang berasal dari Amerika Serikat. Akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai persetujuan. Persetujuan ini dikenal dengan nama Roem-Royen Statement. 6. Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia ini penting untuk menciptakan kesamaan pandangan menghadapi Belanda dengan KMB. Konferensi Inter-Indonesia 1 diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949, dipimpin oleh Muhammad Hatta. Konferensi Inter-Indonesia 2 diadakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 1949, dipimpin oleh Sultan Hamid atau Ketua BFO. Pada tanggal 1 Agustus 1949, pihak Republik Indonesia dan Belanda mencapai persetujuan penghentian tembak-menembak. Konferensi Meja Bundar dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda W. Drees. Konferensi berlangsung dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar dapat menghasilkan beberapa persetujuan yang sebagai berikut adalah: pertama, Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya dan tanpa syarat kepada RIS. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat terdiri atas Republik Indonesia dan 15 negara federal. Corak pemerintahan RIS diatur konstitusi yang dibuat oleh RIS dan BFO. Yang ketiga, melaksanakan penyerahan kedaulatan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Yang keempat, masalah Irian Jaya akan diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang kelima, Kerajaan Belanda dan RIS akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keenam, menarik mundur pasukan Belanda dari Indonesia dan membubarkan KNIL. Dan yang ketujuh, RIS harus membayar utang Belanda yang diperbuatnya semenjak tahun 1949. Pembentukan RIS dan pengakuan kedaulatan. Penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilakukan pada waktu yang bersamaan di Indonesia dan di negeri Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilaksanakan di ruang takhta Istana Kerajaan Belanda. Ratu Juliana, PM Dr. William Drees, Menteri Seberang Laut MR AMJA Sansen, dan Muhammad Hatta membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan. Jakarta, Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Wakil Tinggi Mahkota membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan. Pada tanggal yang sama di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia Serikat. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.